Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Jayati SPDI, saya guru di SD Negeri 58 Pekanbaru. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya didampingi dua pembimbing yang hebat luar biasa, yaitu Ibu Adrianti MPD sebagai fasilitator dan Ibu Imelda Sandra JS MSI sebagai pengajar praktik. Pendahuluan. Kegiatan berefleksi dapat diibaratkan seperti bercermin di air. Pantulan baru dapat terlihat jelas jika permukaan air tenang dan jernih. Ketika kondisi hati masih berkecamuk, sebaiknya kita menunggu dan mengendapkan pengalaman agar dapat berefleksi dengan mendalam. Guru Bergerak Indonesia Maju. Pada refleksi kali ini saya menggunakan metode 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang terdiri dari 4F. Yang pertama fact atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, yang keempat future atau penerapan. Yang pertama fact atau peristiwa, ringkasan alur belajar merdeka. Belajar merdeka. Merdeka merupakan kepanjangan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Belajar yang pertama yaitu mulai dari diri. Jadi, calon guru penggerak belajar sendiri dari LMS. Calon guru penggerak akan melakukan refleksi terhadap pengalaman pribadi saat bersekolah dulu terkait dengan bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya belajar dengan yang lebih baik. Pembelajaran yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Konsep-konsep yang dieksplor adalah yang pertama, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Yang kedua, pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Yang ketiga, kebutuhan belajar murid yang berbeda dan konsekuensinya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Yang terakhir, peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang ketiga yaitu ruang kolaborasi. Calon guru penggerak melakukan kerja kelompok untuk membaca, mendiskusikan, dan kemudian menganalisis beberapa skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi kolaboratif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu yang tersedia. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Calon guru penggerak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Calon guru penggerak mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan
yang akan dielaborasi bersama instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi. Calon guru penggerak membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Yang ketujuh, aksi nyata. Calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. F yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Perasaan saya ketika mempelajari modul 2.1 adalah merasa bahagia dan tercerahkan. Saya menjadi tahu konsep-konsep secara utuhnya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sedikit banyak saya sudah merasakan ketika di bangku sekolah atau kuliah dulu, dan saya juga sudah menerapkannya di pembelajaran di kelas. Saya menjadi lebih percaya diri melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya sudah tahu konsep utuhnya. F yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 2.1 yaitu yang pertama, saya dapat menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid. Yang kedua, saya dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Yang ketiga, saya dapat menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat, saya dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4F yang terakhir atau yang keempat yaitu future atau penerapan. Yang saya terapkan yaitu yang pertama, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Yang kedua, saya menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.